sana lagi boleh, terserah. Nah, stop dulu. Ya, stop dulu. Telah memberikan kata sambutannya. Dan acara selanjutnya kita akan masuk kepada materi penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama akan dibawakan oleh Bu Gusniwati. Kepada Bu Gusniwati kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum obat di hari siang agar badan sehat semua. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang telah berhadir pada hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi kami sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah yang kita cintai. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak guru yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini dalam rangka untuk mengapakan undangan dari kami. Terima kasih Pak, Ibu. Mungkin nanti kita waktunya untuk pulang itu mungkin agak bergeser sedikit. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bertanya, ya sebenarnya acara budaya positif ini apa sebenarnya? Apa tujuannya? Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 tujuan kenapa kami mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Nah, yang pertama, ini memang tugas kami sebagai guru penggerak yang harus melakukan aksi nyata, ya. Nah, sebagai proses dalam pendidikan guru penggerak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kami sedikit ingin berbagi, ya, apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak, walaupun sedikit, tapi saya berharap apa yang kami berikan ini juga bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga, kami berdua itu Ibu Medina dengan saya ini ingin melakukan kolaborasi dan kerjasama supaya kegiatan budaya positif di sekolah kita yang sudah ada itu tetap kita dukung, sedangkan yang belum ada mungkin nanti kita buat secara bersama. Oke, baik Bapak dan Ibu guru, di sini saya juga berdiri bukan karena saya merasa lebih pintar atau apa, tidak. Cuma saya merasa karena saya punya ilmu sedikit dari pendidikan yang kami tempuh, maka sini saya ingin berbagi aja. Jadi nanti dalam pelaksanaan ini mungkin kita sharing and growing aja, saling berbagi, saling berdiskusi, ya. Nah, baik, saya langsung aja dulu ke materi kita, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, mungkin Ibu situ bingung loh, itu kok ada langsung 1.4, satunya belum, 1.1-nya belum. Nah, mungkin ini untuk pengetahuan aja, supaya kami bertahu bahwa di dalam pendidikan guru penggerak kami harus menyelesaikan 3 modul. Ya, nah modul yang pertama itu terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, jadi kalau nggak salah ini kami melakukan menyelesaikan modul 1 ini lebih kurang selama 2 bulan. 2 bulan. Memang agak lama, Bapak. Jadi di sini saya dan teman saya juga mohon doanya supaya nanti dalam pendidikan guru penggerak yang direncanakan itu mungkin selesainya di bulan Juli. Ya, bisa kami jalani dengan tanpa halangan dan rintangan. Jadi mohon doanya. Nah, kemudian
untuk menerapkan budaya positif, mungkin di sini kita belum perlu meninjau kembali itu tujuan pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu guru, nah kenapa kita harus ke tujuan pendidikan dulu? Nah, untuk menerapkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka di sini salah satunya itu harus menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini mungkin ada yang perlu kita garis bawahi. Balik di ada yang perlu kita garis bawahi, itu ada kata menuntun. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu guru ini menuntun itu apa kira-kiranya maknanya di sini? Menuntun. Apa itu Pak BPR? Menurut Bapak menuntun itu apa? Ya, supaya ke anak-anak gitu. Iya. Nah, salah satu mengajak anak-anak, Iya. memberikan yang terbaik pada mengajak, mengarahkan, ya. Nah, jadi di sini menuntun itu sebenarnya apa? Nah, coba kalau Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan untuk proses pendidikan itu seperti seorang petani yang menanam lahan dengan padi. Jadi lahan itu kita ibaratkan sekolah, bibit padi itu kita ibaratkan seperti siswa, dan petani itu kita lah sebagai gurunya. Nah, jadi kalau udah ada lahan, udah ada bibit, nah mungkin kalau kita biarkan gitu aja bisa jadi itu dia tumbuh, bisa jadi juga tidak tumbuh. Kalaupun tumbuh, saya rasa itu dia tidak akan bisa tumbuh subur. Kenapa bisa seperti itu? Karena petani itu belum mengambil peran di situ. Nah, kalau kita mendapatkan atau ingin mendapatkan hasil yang bagus, padi yang unggul, berarti kan kita di sini harus memupuknya terlebih dahulu, memberi pupuk, kemudian tanahnya itu kita gemburkan, tidak bisa kita biarkan seperti itu. Nah, jadi itulah fungsi kita. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun kodratnya, bukan dasarnya. Kenapa begitu? Karena anak-anak kita itu udah punya dasarnya, udah punya cita-citanya masing-masing, udah punya jalan hidupnya masing-masing, udah punya bakatnya masing-masing. Jadi tugas kita apa? Yaitu kita harus mengarahkan anak-anak tersebut untuk mencapai cita-citanya, supaya anak kita itu bisa menjadi orang yang bisa dalam kehidupannya yang udah dia berhasil itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya, atau misalnya saya kasih contoh, misalnya Pak BPR, mungkin anaknya itu dia ingin jadi dokter atau jadi polisi. Ini misal ya Pak ya. Nah, kita maunya tamatan yang kita didik itu, kita mau itu polisinya kan seperti apa? Tentu aja pertama polisi yang jujur, polisi yang tegas, polisi yang berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu siapapun dia. Karena sekarang kan lagi marah itu, kalau misalnya orangnya dekat apa, kemudian hukumannya sedikit. Nah, ini yang kita terapkan pada anak-anak. Atau misalnya mau jadi dokter, ya dokter yang seperti apa yang kita mau? Ya dokter yang mungkin peduli terhadap pasiennya, yang ramah, ya yang ada rasa sosialnya sehingga dia bisa berbagi. Nah, itulah yang dikatakan dengan untuk memperbaiki kodratnya, bukan dasarnya. Nah, untuk menuntun ini kita bisa juga analogikan dengan anak kecil. Anak kecil itu kan ada pada umur tertentu, itu kan dia baru mau pandai berjalan gitu. Ya, kalau dia mau pandai berjalan itu dia kan ada tertatih-tatih, kadang mau jatuh. Nah, maka biasanya kan kita tuntun, kita pegang dia, nah kita tuntun. Tujuannya apa? Kalau nggak kita tuntun, dia nanti pandai berjalan juga apa enggak? Pandai, pasti pandai juga karena ada waktunya itu. Tapi kenapa harus kita tuntun? Nah, supaya pada saat dia berjalan itu dia tidak jatuh misalnya. Nah, kalau jatuh kan fatal, nah, misalnya nanti kena ujung meja kemudian berdarah. Nah, jadi itulah yang maksud dengan kata
positif. Budaya positif itu adalah salah satu kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, baik lanjut Bu. Nah, sebenarnya budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, penerapan budaya positif merupakan bagian dari program perubahan karakter dari iklim positif di sekolah, di mana langsung melibatkan murid, guru, dan seluruh warga sekolah lainnya. Nah, di sekolah kita ini kebiasaan di sekolah kita ini nilai dan kebiasaan yang mencerminkan budaya positif udah ada nggak kita terapkan itu? Udah ada nggak kita terapkan? Ada untuk nilai apa? Apa misalnya nilai dan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah? Ya, Jumat religi. Ya, kemudian di pamflet kita itu kan ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, nah itu merupakan contoh budaya positif juga. Nah kemudian kalau sebelum pandemi kan kita memang kan ada kegiatan pembiasaan 15 menit sebelum masuk. Ya, nah setelah pandemi kita ada off sampai sebulan, tapi kita justru di sini udah kembali mengaktifkan kegiatan budaya positif. Nah, mulai dari Senin seperti biasa upacara, kemudian literasi, penguatan pendidikan karakter, ramah anak, adiwiyata, kemudian pengembangan bakat dan prestasi. Nah, itu adalah contoh daripada budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Oke, contoh next. Nah, ini dia Bapak dan Ibu guru. Banyak yang mau kita apakan. Ini konsep utama budaya positif itu ada 7. Ya, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi, posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Nah, ini kami di pendidikan guru penggerak, itu melaksanakan kegiatan yang 7 ini kurang lebih selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu. Nah, jadi ini kami mengambil poin-poin pentingnya saja yang untuk kita sampaikan. Ya, kan nggak mungkin itu sampai 7 minggu. Dan kita kalau bisa poin-poin penting, tapi bisa kita pahami secara bersama. Baik, kita masuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Tadi pagi nggak sempat sarapan, kadang ada nasi di rumah, nggak ada apa-apa. Ya, macam mana dia mau pergi ke sekolah, ongkosnya untuk pergi ke sekolah nggak ada. Ya, nanti dia terlambat. Nah, itulah dia untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak ini perlu selalu ya kita kasih aja, mungkin dia lapar. Ya, tapi terus mengapa dia terus meminta aja? Kita tanya. Nah, oke, cocok. Ada lagi? Bu Neni kira-kira kayak mana, Bu Neni? Melihat dulu apa masalah si anak itu, karena kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa melihat apa yang terjadi pada dirinya. Iya, benar sekali, itu dia. Jadi yang pertama kita panggil dulu. Saya terus terang, mungkin sebelumnya kalau saya ada anak masalah sini, semua diam semua. Ya, nah jadi dia merasa berpuasa di kelas itu, dia merasa senang hal yang seperti itu. Ya, atau untuk jawaban yang keempat, Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Asik telur dadar aja. Mamanya itu aja yang tahu kan dia itu Bu Akidah. Karena dia nggak memahami kondisi muridnya, terus ada resiko mempermalukan anak di depan kawan-kawannya. Kalau Ibu Beka udah tahu kali deh. Oh iya, jadi benar. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masih
hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.